Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera, kemurahan dan anugerah Tuhan kiranya turun atas hidup kita di dalam kita menjalani hari lepas hari kehidupan kita. Kita semakin menjadi orang-orang yang bisa memberi pengaruh tentang kerajaan surga dimanapun kita berada, seperti tema yang sedang kita bangun, bahwa Tuhan menentukan kita jadi kepala, bukan ekor. Kita adalah terang, kita adalah garam, kita adalah kota yang terletak di atas sebuah gunung atau bukit yang bisa kelihatan. Karena itu kita harus mengerti siapa diri kita. Kita adalah pemberi pengaruh itu. Karena itu kita mulai dengan membangun hidup kita dengan benar di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa hari ini kita masih membaca kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 23. Lalu kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat ke-47, Mazmur pasal 122 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan kitab Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 19 sampai 20. Biar hikmat Tuhan turun atas kehidupan kita. Kita masih belajar tentang prinsip kerajaan surga yang diumpamakan dari seorang penabur yang menaburkan benih. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kerajaan surga atau prinsip dari apa ilustrasi yang diambil dari Yesus tentang penabur adalah diharapkan benih firman ini bisa bermultiplikasi. Artinya kehidupan Yesus yang firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita sebagai benih firman Tuhan itu diharapkan bisa berbuah 30, 60 sampai 100. Karena itu kalau kita lihat sebentar kembali dari Matius 13 ayat 31 sampai 33, beberapa ilustrasi tentang kerajaan surga, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil. Lihat ya, biji itu paling kecil, tapi dia mengandung kehidupan dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Di pasal 25 saya ajak saudara melihat tentang kerajaan surga ini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berkata, berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan meninggalkan lobang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi kita lihat kerajaan surga atau cerita tentang hidup Yesus sendiri seperti yang diumpamakan seperti benih. Jadi benih itu ada kehidupan, dan di dalam kehidupan itu dia harus bermultiplikasi. Yang menghalangi kehidupan itu keluar, berubah menjadi tunas, batang, dan pohon dan buah adalah kulit kerasnya. Karena itu biji gandum harus jatuh dan mati. Sebab kalau tidak dia hanya satu saja. Karena itu apa yang keras, apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita, itu kita harus mulai diizinkan, biarkan supaya semua yang menutupi hidup Tuhan dalam hidup kita bisa tersingkirkan, bisa mati. Seperti biji gandum itu. Hidup kita, ego kita, pola kita. Jadi kita nggak akan pernah melihat hidup Tuhan, atau kita nggak akan pernah menjadi orang yang memberi pengaruh ketika kita tidak belajar atau selesai dengan hidup kita. Jadi hidup Yesus dalam hidup kita yang diumpamakan benih itu harus berlipat ganda, bermultiplikasi 160-30. Seperti apa yang Yesus katakan. Jadi
ketika dia cerita tentang beberapa contoh tentang kerajaan Allah, tentang talenta, tentang biji sesawi, tentang ragi, itu semua cerita tentang multiplikasi. Karena sedikit ragi bisa mengkamiri semua. Ada satu talenta, walaupun ini cerita tentang benda, tentang uang. Jadi bukan hanya cerita tentang biji sesawi atau cerita tentang benih. Kita melihat dari satu talenta, dia ternyata tetap satu. Yang 2 talenta kembangin jadi 4, yang 5 jadi 10. Jadi ini bukan sekedar melipat gandakan jumlah angka, jumlah jemaat, meningkat secara jumlah. Komsel bertambah mungkin dari 1 jadi 10. Kita naik dari PGR, pemimpin gereja rumah, atau PKS, pemimpin kelompok sel. Kita naik jadi pengawas area. Ini bukan hanya cerita tentang jumlah, lalu kita senang. Tapi ini bicara tentang hal yang lebih sulit. Karena di balik angka-angka itu sendiri, di balik angka itu yang diminta Tuhan ada kehidupan, yaitu kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan yang baru, Zoe. Ini yang harus dikembangkan, dibesarkan. Gimana hidup kita dulu, saudaraku, sebelum kita kenal Tuhan, kita fokus kepada keuntungan, fokus kepada ego. Kita nggak peduli dengan manusia, kita nggak peduli dengan Tuhan untuk mengembangkan hidup Tuhan. Karena itu dimulai dari kita sebagai biji atau benih. Firman itu seperti ayat hafalan kita. Bahwa tanah yang subur itu bicara tentang, tanah yang baik itu bicara tentang, di mana firman itu, saudaraku, disimpan baik-baik dalam hidup kita. Daud berkata, "Kutaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa." Dan firman yang ada dalam hati kita ini, kehidupan Tuhan ini harus keluar. Seringkali di dalam hati kita bukan benih firman yang mendominasi, tapi sampah-sampah. Sakit hati, kekecewaan, kepahitan, kita simpan. Akibatnya hidup Tuhan itu tidak keluar. Bahkan kita jadi orang percaya yang mempermalukan nama Tuhan. Kita iring Tuhan, ikut Tuhan, cerita Tuhan. Jadi pemuritan, kelompok-kelompok kecil gereja rumah bukan hanya bicara tentang cerita tentang jumlah pertemuan kelompok kecil. Saudara, sejauh mana hidup kita berubah. Jadi kita jangan hanya sekedar acara, job oriented. Kalau ada hubungan kita, apakah hubungan kita murni, ikhlas, atau ada maunya? Di dalamnya komsel tidak ada ketulusan, tidak ada motivasi yang benar, tapi cari keuntungan. Terkadang kita lebih suka tertarik memanfaatkan. Nggak salah saudaraku berbisnis, tapi jangan ketika kita masuk, kita udah punya tujuan memanfaatkan kelompok-kelompok kita. Bahkan membawa pengaruh yang tidak baik. Dan setelah kita kenal Tuhan, kita harus mulai tertarik bagaimana mengembangkan hidup Tuhan. Jadi Tuhan mengubah kita, Tuhan mengubah saya. Dalam diri saya ada roh Tuhan, dalam diri saya ada hidup Tuhan. Dan Tuhan itu mengasihi manusia, Tuhan itu mengasihi sesama. Jadi kerajaan Allah seperti ragi, ragi itu kecil, tapi dia dapat mengembangkan adonan. Jadi Tuhan mau, saudara, kita punya daya sebar seperti ragi, daya kembang. Kita nggak boleh lagi berkata, saya ini orang yang kaku, saya orang yang gini. Kita harus keluar, hidup Tuhan. Kalau dulu kita sulit bergaul, Yesus itu, saudaraku, hidup Tuhan itu yang harus mulai kita kembangkan. Saudara, ini jenis orang seperti apa? Dan sederhana, Yesus adalah orang yang penuh dengan kasih. Kalau kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa mengampuni, kemungkinan itu karena kulit kerasnya terlalu keras. Kita terlalu gengsi sehingga itu menjadi kulit keras. Kita punya pola pikir yang terlalu keras. Kita punya terlalu mandiri, terlalu sikapnya terlalu keras. Sehingga Tuhan berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Tapi intinya saya ingin saudara menangkap bahwa ilustrasi tentang perumpamaan, tentang penabur, tentang benih itu cerita tentang multiplikasi hidup Tuhan dalam hidup kita. Makanya semua yang keras, yang menutupi hidup Tuhan, mungkin pikiran kita terlalu keras, ego kita, kedagingan kita, itu harus mulai mati, mulai membusuk sampai keluar hidup Tuhan. Supaya hidup kita bukan kita, tapi Yesus. Kiranya Tuhan meneguhkan, memberkati dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kemurahan dan anugerah-Mu. Tuhan memberkati setiap hidup kami semua hari ini ya Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, terberkatilah semua anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.